Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP sudah masuk ke Badan Legislasi DPR RI dan tinggal menanti pembahasan. Namun, RUU HIP yang dimotori PDIP Perjuangan memunculkan kehebohan dan pro kontra di masyarakat. Naskah RUU berisi 58 pasal itu menuai protes luas, termasuk dari internal DPR, yaitu PKS, P3, PAN, dan Nasdem, karena tak mencantumkan TAP MPRS 25/1966 soal pembubaran PKI sebagai konsideran. Majelis Ulama Indonesia menilai, dengan tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25/1966 berisi pembubaran PKI dan ajaran komunisme, Marxisme dan Leninisme sebagai ajaran terlarang di Indonesia, bakal mendistorsi substansi dan makna nilai Pancasila. Itu mengindikasikan ada rencana terselubung untuk melumpuhkan keberadaan sila pertama Pancasila. Itu pula yang membuat Ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, bahkan TNI Polri menolak RUU HIP. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila dan meminta DPR lebih banyak menyerap aspirasi dari seluruh elemen masyarakat selama penundaan. Sejatinya para pendiri bangsa sudah menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara sudah final dan mengikat, hingga tak perlu diperdebatkan lagi. Tinggal bagaimana membumikan Pancasila pada generasi muda, hingga nilai luhur Pancasila itu bisa lebih berdampak positif bagi kemajuan bangsa, terlebih di masa pandemi COVID-19. Tim Liputan Berita 1. Heboh RUU HIP, itulah topik dialog kita di Morning Talks pagi hari ini. Untuk membahasnya, nanti kita akan terhubung dengan Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR RI, dan juga kita sudah terhubung dengan politisi dari Nasdem, Saan Mustafa. Dan seperti biasa, Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan ada di layar televisi Anda. Selamat pagi, Kang Saan. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum kita berbincang, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Mahfud MD berikut ini. Saya Mahfud MD Menko Polhukam bersama Bapak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM, ingin menyampaikan pesan pemerintah kepada seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Saya baru saja keluar, kami berdua, saya dan Pak Yasona baru keluar dari Istana Merdeka, dipanggil Presiden, menyampaikan pandangan dan sikap pemerintah terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi negara. Rancangan undang-undang tersebut adalah usul inisiatif DPR yang disampaikan kepada pemerintah, dan sesudah Presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan rancangan undang-undang tersebut, dan meminta kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh kekuatan atau elemen-elemen masyarakat. Jadi pemerintah tidak mengirimkan supres, tidak mengirimkan surat presiden untuk pembahasan itu. Satu, itu aspek proseduralnya. Aspek substansinya, Presiden menyatakan juga bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu masih berlaku, mengikat, dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Baik, itu tadi pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Kita sudah terhubung dengan Saan Mustafa, dan sekarang juga kita sudah terhubung dengan Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR RI. Saya ke
Kang Saan dulu. Kang Saan, ini setelah Menko Polhukam menyatakan bahwa pemerintah menunda untuk pembahasan RUU HIP ini sikap dari DPR sendiri, dari fraksi Nasdem terutama, gimana? Ya kalau dari Nasdem beberapa bulan yang lalu ya, ketika ini dibawa ke paripurna setelah diharmonisasi, Nasdem sudah berkirim surat secara resmi ke Badan Legislasi untuk menghentikan terkait dengan pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila. Okay. Kita meminta untuk dihentikan, bahkan kita menolak dan akan mencabut kembali dukungan terkait dengan pembahasan RUU ini. Okay. Karena kita menilai tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Nah, kita ingin itu dimasuk soal ajaran komunisme, Marxisme, komunisme dan kan gitu kan, tentang larangan partai komunis, terus ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme kan gitu. Kita minta itu untuk dicantumkan dalam sebuah konsideran. Jadi konsideran di dalam undang-undang. Nah, selama itu tidak dimasukkan, maka kita tidak akan ikut dalam pembahasan dan kita minta ini ditarik kembali di dalam RUU. Itu sikap resmi Nasdem ya. Yang dikhawatirkan oleh Nasdem apa kalau TAP MPRS itu tidak dicantumkan di sana? Itu kan tentu akan membuka ruang bagi ajaran komunisme, walaupun kita misalnya orang mengatakan bahwa ini sudah tidak ada, sudah tidak relevan. Tapi ketika itu dihilangkan, berarti kita membuka ruang, meskipun sebetulnya untuk TAP MPRS itu meskipun tidak dicantumkan, itu tetap berlaku kan? Ya harus berlaku, tapi kalau misalnya nggak dicantumkan, justru nanti akan menimbulkan perdebatan ulang kan gitu. Di dalam undang-undang aja tidak ada, dalam undang-undang haluan ideologi Pancasila kan. Ini kan pengusul kan berusaha ingin menginterpretasikan atau menafsirkan ulang terhadap Pancasila. Yang kita semua sudah sepakat bahwa Pancasila itu sebagai sesuatu yang final. Nah, tinggal bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila itu kita kebumikan, kita sosialisasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam konteks hari ini, bagaimana nilai luhur Pancasila tentang semangat gotong royong, ini dalam kondisi seperti hari ini kan harus terlihat misalnya ya. Gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut saya menjadi penting bagi elemen bangsa hari ini adalah kembali membumikan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tapi kalau menurut Anda sendiri, menurut Nasdem, apakah memang Pancasila perlu penafsiran ulang? Kalau menurut saya sih tinggal ini aja, nilai-nilainya kita itu kan kita terapkan, kita bumikan. Tidak perlu lagi misalnya 5 sila yang tercantum di dalam Pancasila itu kita coba interpretasikan gitu kan, kita tafsirkan ulang. Tapi yang menjadi pekerjaan besar kita hari ini setelah reformasi ini tadi, bagaimana kita mendesain terkait dengan soal sosialisasi Undang-Undang Dasar atau Pancasila. Artinya boleh nggak kalau saya simpulkan gini, Kang Saan, sebetulnya tidak perlu lagi ada pembahasan RUU tentang Pancasila, tapi ini bagaimana terus kemudian menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di masyarakat, mensosialisasikan dan segala macam. Artinya tidak perlu ada lagi pembahasan, tidak perlu lagi ada RUU HIP, begitu nggak kira-kira? Iya, kalau misalnya lihat kondisi reaksi dari publik hari ini, daripada menimbulkan kegaduhan baru di tengah keprihatinan kita, lebih baik ini dihentikan dan energi kita curahkan untuk menangani persoalan di masyarakat hari ini. Ya, artinya gini, tidak perlu lagi kita membahas lagi sekarang. Betul. Artinya tanpa perlu ada TAP MPRS itu dicantumkan atau tidak, sebetulnya RUU HIP ini tidak perlu dibahas sama sekali, gitu maksudnya? Iya, kalau dalam konteks sekarang dan nanti kalaupun misalnya dilanjutkan lagi tetap polemiknya akan muncul, ya lebih baik sekarang dihentikan aja kalau Nasdem ya. Oke, baik. Kita sudah terhubung dengan Aziz Samsudin. Pak Aziz Samsudin. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini setelah pernyataan Pak Mahfud kemarin yang mengatakan bahwa pemerintah menunda soal pembahasan RUU HIP ini, kelanjutannya seperti apa Pak? Kelanjutannya kita tunggu secara resmi kan. Namanya pembahasan undang-undang. Ya. Tentu harus kedua belah pihak. Betul. Namanya kayak orang bertepuk tangan, tidak bisa bertepuk tangan sebelah
sebelah saja. Oke, jadi pernyataan Jadi Pak kalau Mahfud semalam itu belum bisa dinyatakan resmi sebetulnya sebelum ada surat yang disampaikan langsung ke DPR ya? Secara resmi kan Pak Mahfud kan juga sudah berkoordinasi saya rasa dengan pemerintah kan dalam hal memberi pernyataan. Tapi kan dalam hal membuat undang-undang memang ya harus dinyatakan nanti secara resminya tertulis. Sehingga nanti kalau secara resmi sudah ada, tentu pembahasan undang-undang itu kan harus kedua belah pihak. Tanpa ada kebersamaan dengan pemerintah tentu nggak bisa membuat undang-undang. Salah satu yang disampaikan sama Pak Mahfud itu agar DPR itu untuk menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu. Nah ini diartikannya seperti apa Pak Aziz? Aspirasi masyarakat ya dalam arti kata kayak gini, bahwa apa yang disampaikan itu kan menjadi tolak ukur dari kita. Gitu aja kalau menurut saya. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Saan poin-poin itu ya kan. Kemudian poin-poin itu juga diperkuat daripada Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Ya, jadi kita melihat ya mungkin nanti apabila nanti sudah ada resmi secara tertulis, itu sikap pemerintah seperti itu ya otomatis pembahasan itu ditunda, tidak bisa dilanjutkan. Nah ini kan itu kan ini bagi kita orang awam nih Pak Aziz. Kalau pernyataan dari Pak Mahfud MD itu memberikan kesempatan kepada DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat, ini kan seolah-olah pembahasan ini ditunda, terus kemudian DPR mungkin diharapkan untuk menyerap aspirasi masyarakat sebetulnya seperti apa. Nanti kalau misalkan sudah terjadi semacam konklusi kayak gitu, kalau seandainya ya pasti di masyarakat kan ada polemik ya. Nah itu nanti itu akan mungkin bisa dilanjutkan kembali atau memang sebetulnya dalam rentang waktu tertentu memang ini paling tidak di 2020 ini memang tidak akan dibahas atau bagaimana? Dalam berbicara tentang hukum kan nggak bisa bicara berandai-andai. Ya kan, kita tunggu saja secara mekanisme, tata tertib dan undang-undang yang berlaku. Jadi ini apabila ini memang pernyataan daripada Pak Mahfud selaku Menko Polhukam itu sudah merupakan pernyataan resmi, ya tentu DPR juga akan mengkaji kembali usulan-usulan daripada RUU itu untuk dikaji secara mendalam kembali. Ini kalau kita bicara soal RUU HIP sendiri, ini sebetulnya usulannya dari mana Pak Aziz? Usulannya dari DPR memang itu. Balak yang ini menyusun draft dan segala macamnya. Legislasi ya. Tentu kami nanti dari pimpinan DPR akan meminta teman-teman yang berkecimpung di badan legislasi untuk mendalami kembali, menganalisa kembali terhadap rancangan undang-undang yang secara aktual kita sudah mendengar keterangan pemerintah dalam hal ini Prof. Mahfud MD kan. Baik. Ini saya kalau bicara soal ini pandangan awam sekali lagi Pak Aziz. Kalau RUU itu masuk ke dalam prolegnas mestinya ada urgensi. Nah, pada saat itu dimasukkan ke dalam prolegnas apa urgensinya, Pak? Kita harus cek di notulensinya, Pak. Nggak bisa kita bicara dalam hal ini. Tentu pembahasan dalam hal menentukan prolegnas itu pemerintah juga terlibat. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Ya kan? Nah, tentu nanti kita lihat notulensinya apa pertimbangan pada saat itu. Tapi ini inisiatif DPR kan? Ya, artinya DPR yang telah bersama-sama ditetapkan sebagai prolegnas bersama-sama dengan pemerintah. Ya, artinya ketika ini menjadi inisiatif DPR, mestinya DPR itu memang melihat ada urgensi kenapa ini harus dimasukkan ke dalam prolegnas. Persis, makanya nanti saya akan cek. Di pimpinan balik kan ada 5 fraksi, 5 orang. Nanti kita cek di notulensinya. Baik. Pak Aziz dan Pak Saan, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.